Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga kita selalu tetap semangat meskipun sekarang kita masih di masa-masa quarantine dan yang sekolah pastinya masih sekolah di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kikinian Malabagarani bersama teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lana Kiragianti dari kelas 10C. Nah, jadi kali ini kita bakalan mempresentasikan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita sudah tahu apa artinya hijrah. Ya, banyak arti dari hijrah. Ada yang mengatakan bahwa hijrah adalah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa hijrah itu berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa hijrah itu pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, tujuan dari Rasulullah SAW berhijrah itu yang pertama, menyelamatkan diri dan umat muslim dari tekanan, ancaman, serta kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Saat Rasulullah sampai di Madinah, tentunya Rasulullah memulai berdakwah dimulai dari dirinya sendiri, lalu melaksanakan dakwah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 125. Ada juga strategi dan usaha-usaha Rasulullah SAW untuk mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mekah, sementara umat muslim di Madinah menunggu kedatangan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah tiba di Kuba. Beliau diam di Kuba selama 4 hari dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Dan setelah sampai di kota Madinah, tentunya Rasulullah SAW dan umat Islam disambut dengan gembira oleh kaum muslim Madinah. Para pemuka-pemuka Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk beristirahat dan tinggal di rumah mereka. Namun secara halus Rasulullah SAW meminta maaf pada mereka, lalu melanjutkan berjalan hingga unta beliau berhenti dan duduk di sebuah penjemuran kurma. Lalu Rasulullah SAW bertanya, milik siapakah tempat ini? Kemudian Ma'ad bin Afro menjawab bahwa tempat itu adalah milik Sahal dan Suhail bin Amr. Rasulullah SAW memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Dan tentunya tuan rumah gembira dengan keputusan Rasulullah SAW. Sementara itu di tempat yang sama, umat muslim meminta kepada Rasulullah SAW untuk membangun sebuah masjid untuk tempat mereka tinggal selama di Madinah. Dengan antusias Rasulullah SAW dan umat muslim membangun masjid di sana. Jadi strategi dakwah Rasulullah yang pertama itu membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Karena masjid adalah tempat sholat, dan sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah membaca kedua kalimat syahadat. Selain itu, masjid merupakan sarana pembinaan akidah dan akhlak, serta tempat belajar mengajar tentang ajaran Islam, lalu tempat untuk menjalin persaudaraan, serta sarana sosial. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang sudah menganut agama Islam. Disebut kaum ansor karena mereka menolong kaum muhajirin. Di samping itu, di Madinah juga terdapat orang-orang musyrik dari sisa-sisa suku Aus dan Hajraj serta orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terdiri dari Bani Qainuqa di sebelah dalam, Bani Quraidah di Fadak, Bani Nadir di jauh dari Fadak, dan Yahudi Khaybar di utara. Dengan kondisi penduduk yang bermacam-macam ini,
Mula-mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi mempererat persatuan mereka untuk menghilangkan segala bayangan yang akan membangkitkan api permusuhan lama di kalangan mereka itu. Untuk mencapai maksud ini, beliau mengajak bersumpah atas nama Allah agar kedua kelompok menjaga persaudaraan. Dengan persaudaraan ini, kaum muslimin bertambah kokoh. Ternyata kalangan Ansor memperlihatkan sikap keramah tamahan yang luar biasa terhadap saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Orang Muhajirin telah meninggalkan Mekah dengan meninggalkan segala yang mereka miliki. Sebagian besar ketika mereka memasuki Madinah, hampir tak ada lagi yang akan dimakan. Sebagian mereka memang bukan orang berada dan berkecukupan, tetapi bukan berarti mereka mau menjadi beban kaum Ansor. Abdurrahman menolak ketika Sa'ad mau membagi dua hartanya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar, dan di pasar itulah ia mulai berdagang mentega dan keju. Mereka pun tiada mengenal lelah untuk bekerja, sehingga dalam waktu yang tidak berapa lama, dengan kecakapannya berdagang, ia telah dapat memperoleh kekayaan kembali. Selain berdagang, sebagian mereka bertani, menggarap tanah milik orang-orang Ansor bersama-sama pemiliknya. Di samping itu ada lagi segolongan orang-orang Arab yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Nabi Muhammad SAW menyediakan mereka tempat di emperan masjid yang disebut Sufa sebagai tempat tinggal mereka. Sufa berarti bagian masjid yang beratap. Oleh karena itu, mereka diberi nama Aslu Sufa atau penghuni Sufa. Kelompok ini oleh sebagian sejarawan dianggap sebagai cikal bakal sekelompok sufi. Kebutuhan mereka sehari-hari disumbang oleh kaum muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansor yang berkecukupan. Dengan adanya persatuan dan persaudaraan kaum muslimin yang sangat erat itu, Nabi Muhammad SAW merasa sangat senang dan merasa lebih tentram. Lalu yang ketiga adalah membuat Dustur Madinah atau lebih sering dikenal dengan Piagam Madinah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di Madinah terdapat kaum muslim, yaitu kaum muslim Muhajirin dan kaum muslim Ansor, serta ada juga kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Quraizah, Bani Najjar, dan Bani Qainuqa. Karena kemajemukan ini agar tidak memicu api permusuhan, perbedaan suku bangsa, perbedaan pemahaman, perbedaan kelas sosial, perbedaan adat istiadat, dan lain-lain, Rasulullah SAW membuat undang-undang yang kita sebut sebagai Piagam Madinah atau Dustur Madinah ini. Isi dari Piagam Madinah diantaranya, yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan di Madinah, yaitu kaum muslim, Yahudi, dan bangsa Arab yang belum memeluk Islam memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu Madinah mendapat jaminan untuk berkebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari umat muslim, kaum Yahudi, dan bangsa Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam hal moral dan material. Yang keempat, Rasulullah SAW pemimpin dari seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Strategi yang keempat adalah menjalankan prinsip musyawarah. Di Madinah, bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian, sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Walau demikian, dalam memimpin umatnya, Nabi Muhammad selalu mengundang para sahabat dan kaum muslimin untuk bermusyawarah manakala ingin memutuskan sebuah persoalan, sedang hal itu tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan
petunjuk Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Acap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior, tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah ke masyarakat umum jika masalah tersebut ada kaitannya dengan dampak umum yang ditimbulkan. Tetapi jika masalah tersebut mendapat petunjuk dari Allah, maka beliau tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat dan masyarakat umum. Dalam kasus peristiwa Perang Badar umpamanya 17 Ramadan tahun kedua Hijriah Januari 623 Masehi, Nabi Muhammad memutuskan posisi pasukan Islam pada satu tempat dekat mata air. Hubab bin Mudhir dari kalangan Ansor menanyakan perihal tersebut kepada beliau, apakah hal itu atas perintah Allah atau keputusan pribadi Nabi sendiri? Beliau menjawab bahwa hal itu semata-mata karena keputusannya sendiri. Hubab mengemukakan kepada beliau bahwa tempat tersebut kurang tepat. Kemudian dia mengusulkan ke tempat mata air yang lebih depan. Alasannya adalah pasukan Islam harus membawa banyak tempat air untuk diisi dari mata air yang paling depan, kemudian mata airnya ditutup. Jika nanti pasukan Islam mundur, maka dapat mengisi air dari mata air di belakangnya. Nabi kemudian menyetujui usul Hubab tersebut. Peristiwa Perang Khandaq juga demikian. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad menyetujui untuk membuat parit. Peristiwa Perang Badar dan Khandaq adalah dua dari beberapa peristiwa dijalankannya prinsip musyawarah guna memecahkan berbagai problem yang tidak ada petunjuk dari Allah. Untuk urusan-urusan duniawi, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan duniawi kalian. Jadi, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan dalam penjelasan kami. Sebagai pelajar, tentunya kami sangat senang jika kami mendapatkan kritik dan saran agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.